Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Amr Mustafa. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Teknologi Informasi, program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375833, kelas 5B. Oke, jadi pada video kali ini masih bersama modul Netakat pada mata kuliah keamanan cyber atau cyber, masih di modul Netakat yaitu tentang ethical hacker. Jadi, pembahasan kali ini akan membahas tentang lab 3.1.12 yaitu Employment Intelligence Gathering. Jadi, di mana lab ini juga sedikit ya, tidak banyak. Nanti akan saya bahas sedikit demi sedikit ya. Jadi lab ini, Employee Intelligence Gathering ini, apa ya? Pada dasarnya mengajarkan kita bagaimana sih seorang penyerang bisa mengumpulkan informasi pribadi atau yang biasa kita sebut dengan personally identifiable information atau informasi pribadi gitu ya, hanya dengan reconnaissance atau pengintaian melalui media sosial dan sebagainya gitu ya. Jadi pada lab ini kan nggak ada nih apa ya langkah-langkah prakteknya. Jadi secara deskripsi, secara narasi, kita pada lab ini kita berperan sebagai penyerang atau attacker. Tapi targetnya adalah diri kita sendiri atau orang terdekat atau dekat sendiri lah intinya gitu ya. Perangkat kita sendiri karena ini sifatnya simulasi, tidak boleh disalahgunakan. Tujuannya supaya kita sadar berapa banyak data pribadi kita yang bisa terlihat publik dan berpotensi dimanfaatkan orang jahat. Jadi, setelah itu kita bisa nih merefleksi dan memberikan rekomendasi praktik aman di media sosial gitu. Jadi, pada lab ini yang pertama, apa ya, part pertama yaitu tentang gather information sosial media. Jadi, di sini kita akan mencari nama dan username yang ada di internet. Kemudian menggunakan mode incognito agar tidak terpengaruh data login ya. Oke, kemudian kita eh, bisa membuat akun palsu nih atau dummy, lalu mengintip profil seperti orang luar, kemudian mencatat informasi yang muncul, kemudian ada nama, tanggal lahir, verifikasi email, HP dan sebagainya gitu. Kemudian apa ya? Ada juga part kedua ya yang menjelaskan reflect on your infits atau renungan bagaimana penyerang bisa memanfaatkan. Yang pertama info tempat kerja kita, kemudian hobi kita, kemudian percakapan publik dengan teman, kemudian buat rekomendasi best practice, kemudian mengatur privasi profil hanya teman yang bisa lihat. Jadi apa ya? Di sini sarannya, jika kita ingin aman dari hacker atau serangan-serangan yang memang itu sifatnya jahat dan bisa merugikan kita, kita jangan, pertama-tama itu jangan mau share alamat email atau nomor HP atau ya lokasi real time kita lah ya. Jadi kita bisa menjaga kerahasiaan atau data-data pribadi kita seperti data yang kita share di Instagram atau sosial media lainnya gitu ya. Jadi bisa apa ya menimbulkan si attacker ini atau si penjahat ini apa ya apa seperti ya ingin berperilaku jahat lah pada kita. Kemudian apa ya? Kemudian hati-hati dalam memposting. Nah, memposting kerjaan, kemudian rekan kerja kita juga harus hati-hati nih, jangan terlalu umbar, jangan terlalu publik gitu ya. Kemudian membatasi informasi yang bisa dipakai untuk reset password, contohnya nama, kemudian tanggal lahir. Jadi kita ini intinya ketika kita ingin mengupload Instagram apa eh, posting-postingan itu jangan sampai kita ini apa ya melibatkan tanggal-tanggal lahir kita yang memang dominan itu seperti password password kita gitu. Dan bisa bahkan rentan nanti di apa ya di pas oleh
attacker yang memang sifatnya jahat gitu, ingin apa ya? Ingin mencuri data-data kita gitu. Kemudian jadi singkatnya ya. Jadi selain dari hati-hati kita jangan mengupload, kemudian jangan memposting tentang pekerjaan kita itu ya bisa menimbulkan kejahatan. Kemudian membatasi informasi yang bisa dipakai untuk reservasi tadi seperti nama, tanggal lahir dan lain-lain. Jadi singkatnya, lab ini bukan untuk hacking beneran, jadi tapi mengsimulasikan OSINT atau Open Source Intelligence yang menggunakan media sosial untuk melihat seberapa rentan sih informasi pribadi kita yang terekspos ke publik gitu. Kemudian ini saya hanya simulasi ya. Contohnya itu kemarin itu apa sih webnya coba. Jadi gini aja nih. Misal nih saya cari nama saya Amar Mustafa. Nah, di sini kan sudah terdetek ya. Sudah terdetek nih. Amar Mustafa. Nah, ini juga bisa nih. eh Apa ya? Sangat mudah ya. Jadi data kita ini sangat mudah didetek oleh orang lain intinya gitu. Password, Facebook dan lain-lain. Kemudian kemarin sempat ada webnya ya. Apa sih lupa saya. Web ya gitulah. Kemarin itu sempat ada ini. Jadi intinya kemudian reflect on noise subordinate. Kemudian you intercept partner. Phishing or malware attack. Kemudian you intercept kena. Jadi pada lab ini mungkin tidak ada apa ya, hanya penjelasan-penjelasan yang memang untuk kita menjaga-jaga agar aman dari serangan-serangan yang memang bisa merugikan kita gitu ya itu. Oke, kemudian di sini kita buka kali kita. Sini kita. Di sini sebenarnya saya sudah menyiapkan sebuah script code Python ya. Di sini saya sudah mencarinya nih. Yang di mana di sini karena di lab tidak ada contoh code programnya, sini saya membuat. Kita akan membuat sebuah folder kerja dalam file script. Nah, di sini ya. Kemudian kita akan masuk membuat script. Sorry, sorry. Nah, di sini penjelasannya. Kemudian di sini kita akan memasukkan variable input. Kemudian di sini menentukan folder kerja. Kemudian membuat apa ya? Result untuk menyimpan semua hasil. Jadi di sini juga akan eh, membuat apa ya web dengan URL, kemudian pencarian online. Di sini akan kita snapshot profil yang target kita. Jadi di sini saya menggunakan apa ya data pribadi saya sendiri untuk mensimulasikannya. Gitu. Ya masih kita gunakan kali Linux-nya. Kita menggunakan kali Linux. Ya ini masih start ya. Masuk ke kali Linux. Ya, sini kali. Saya ingin sedikit mendemonstrasikan hasil dari code program atau script yang telah saya cari-cari tadi untuk materi yang memang mengacu pada lab ini gitu ya. Code program yang memang berpengaruh pada apa ya, lab ini gitu. Tadi ya, kita copy saja. Nah, di sini nih targetnya itu username-nya saya sendiri nanti Amar, kemudian usernya dan passwordnya juga nanti akan saya beri sendiri gitu ya. Kita copy saja code programnya, kita clear, clear, ya, ya, kita copy saja ya. Nah, di sini contoh targetnya tuh saya sendiri Amar Mustafa. Di sini sudah opsional, kemudian enter. Di sini apa ya? Scriptnya mulai berjalan dan sorry, tadi saya masukkan link Instagram saya.
Nah, sini ya Instagram yang saya punya. Kemudian, sorry tadi itu, search Google, daftar email ditemukan. Oke, oke, masih kita tunggu ya. Sembari kita tunggu, saya ingin sedikit menjelaskan apa hmm, fungsi-fungsi atau function dari program saya ini. Yang pertama kita yang pertama itu mempersiapkan folder dan script. Jadi pada code program yang telah saya gunakan tadi, kita pertama-tama yaitu membuat folder atau script. Ya, sama perintahnya mkdir dan lain-lain. Kemudian mengkonfigurasi dasar, kita set eh, agar dijalankan dengan jelas. Kemudian di sini ada variable input yang dimana menentukan folder kerja dan membuat subfolder atau resolve. Kemudian di sini fungsi yaitu mendownload halaman web dengan Cure, kemudian mau pencarian online, di sini mengambil hasil pencarian DAX atau Google untuk nama target yang disimpan dalam file HTML. Kemudian di sini kita masukkan username kita, saya atau saya sendiri. Di sini akan men-snapshot profil, yaitu Amar, Amar dan Instagram saya ya. Kemudian mengekstraksi informasi penting nih. Jadi mencari alamat domain, kemudian mencari alamat email, alamat telepon, atau mencari username yang di awal. Jadi dengan script ini kita bisa mendetek atau saya sendiri bisa mendetek data-data pribadi seperti Instagram, tapi ini data-data pribadi punya saya ya, milik saya sendiri. Nah ini ya, tujuan script ini yaitu mensimulasikan pengumpulan informasi OSIN yang biasa dilakukan penyerang, kemudian melatih agar untuk mengecek sejak digital sendiri di internet, kemudian memberi gambaran beberapa banyak personal apa personally identifiable information yang bisa dikumpulkan publik. Kemudian hasil skripnya ini ada snapshot pencarian, kemudian snapshot profil media sosial, daftar email yang ditemukan dan lain-lain gitu. Jadi ya dengan cara ini kita bisa tahu nih sebahaya apa kalau kita tidak bisa menjaga data diri kita secara baik dan benar gitu ya. Waktu sudah selesai, masih running ya. Tunggu hingga selesai nanti gitu. Mm, 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 mm. Oke, ya masih banyak pertemuan-pertemuan. Jadi pada lab ini kita nih sebenarnya uh, bisa langsung kita skip, cuman ini ada beberapa hal penting makanya kita sama-sama bahas. Sini ya, masih dalam running profil ya. Oke, sini flag on events. Oke, sudah. So, so we will include monitoring your passport. Ya, beginilah ya. Masih dalam keadaan running ya kawan-kawan. Coba kita demonstrasikan untuk hasilnya di sini. Jadi, ya guys, kita cek. Kita buka terminal baru ya. Nah, di sini. Dan membuka dikasih utama cepat. Semua kita cek lagi. Ah, di sini ada berapa informasi nih. Saya baca. Ya.
Konferensi spesifik contoh. Ini sebenarnya ada beberapa tampilan ini ya. Si kemudian melihat review hanya bersama akhir dan jadi sesuatu yang soal contoh nih. Hasil mengekspor ringkasan profil kemudian ini hmm, ini ini isi running itu dia. Ini bukan ini harusnya di sini ada ini nih penjelasan tentang chatline ya. Oke, jadi mungkin sekian pada lab ini. Jadi intinya kita agar dapat berhati-hati dalam melakukan hal-hal yang memang sifatnya publik ya, terutama pada sosial media kita itu banyak sekali eh, kasus-kasus yang mengacu ke social engineering ya. Jadi intinya kita dapat dengan adanya pembelajaran ini kita dapat berhati-hati untuk agar tetap apa ya menjaga data-data pribadi kita agar tidak tersebar luaskan. Oke, mungkin mungkin sih ya dari saya karena lab ini juga tidak terlalu banyak ya akan ada lab pembahasan yang memang nanti sifatnya mencakup praktek yang banyak. Jadi untuk lab ini cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.